Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'i wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT atas berbagai nikmat yang telah tercurah kepada kita, di mana nikmat yang paling tinggi nilainya adalah nikmat iman, nikmat Islam. Juga nikmat-nikmat lainnya seperti nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga di dalam hari yang penuh barokah ini jamaah semuanya dengan ringan hati melangkahkan kaki ke masjid yang penuh dengan rahmat ini. Insya Allah semua itu karena iman di dada senantiasa melekat. Jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini pula marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sadar hanya berbekal takwalah sebagai bekal kelak untuk di akhirat. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Demikian pula khatib berwasiat untuk diri sendiri juga untuk jamaah, agar iman di dada kita senantiasa kita jaga dengan senantiasa meningkatkan takwa setiap hari, setiap saat, memperbaiki nilai ibadah kita, sehingga tatkala kita mendekati ajal, bahkan hingga ajal kita telah menjemputnya, kita tergolong orang-orang yang berpegang teguh pada nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, termasuk keluarganya, sahabatnya, umatnya yang senantiasa menegakkan risalahnya. Dalam kesempatan khutbah singkat ini, khatib ingin mengetengahkan pentingnya kita mengutamakan menjaga tauhid dan bahaya syirik. Kita tahu bahwa ketauhidan itu adalah mengesahkan Allah, menyembah hanya kepada Allah. Dan kita tahu semua agama samawi yang diturunkan oleh Allah tujuannya adalah memerintah umat manusia untuk menyembah kepada Allah. Termasuk juga Nabi Muhammad di dalam risalahnya juga membawa ketauhidan agar kita benar-benar menyembah kepada Allah. Karena itulah berbanding terbalik dari apa yang disebut dengan syirik. Jika ketauhidan di dalam dada kita adalah pintu gerbang untuk mendapatkan ridha Allah yang insya Allah kelak berada di surganya. Namun kalau kita berbuat syirik adalah pintu gerbang neraka yang bisa kekal di dalamnya. Ingatlah ketika Luqman menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anak-anakku, janganlah engkau mensekutukan Allah. Sesungguhnya mensekutukan Allah itu adalah
perbuatan dolim yang amat sangat besar. Karena itu kita sebagai orang tua, yang pertama kali kita mendidik anak-anak kita adalah ketauhidan yang kita tanamkan agar anak-anak kita selamat kelak di akhirat. Jangan sampai tergoda untuk hal-hal yang bisa merusak ketauhidan anak didik kita. Jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati Allah. Karena ketauhidan ini merupakan suatu hal yang prioritas dalam nilai takwa. Kalau kita mendengarkan sebuah takwa, tentu kita sudah banyak memahami. Namun saya ingin memberikan salah satu referensi pengertian takwa menurut pernyataan Talq bin Habib. Idza waqatil fitnatu fa'adfi'uha bittaqwa qalu wa ma taqwa qala an ta'mala bi ta'atillahi ala nuri minallahi tarju sawaballahi wa antaruka maksiatallahi ala nuri minallahi takhafu iqaballah. Apabila terjadi fitnah, maka padamkanlah dengan takwa. Mereka bertanya, apakah takwa itu? Beliau menjawab, hendaknya engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah berdasarkan petunjuk Allah dengan mengharap ridhonya, dan hendaknya engkau meninggalkan kemaksiatan terhadap Allah berdasarkan petunjuk Allah karena takut kepada siksanya. Jadi jelaslah bahwa kenyataan takwa harus kita pegang teguh di dalam dada kita, dan yang paling utama dalam ketakwaan kita yang kita jaga adalah ketauhidan. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan kenapa kita harus benar-benar menjaga ketauhidan kita sebagai penyelamat kelak di akhirat. Yang pertama kita bisa menyimak di dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku. Beribadah hanya kepadaku. Allah Maha Esa. Jadi menyembah hanya kepada Allah. Kemudian di dalam surat yang lain, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada yang berhak diibadahi melainkan aku, maka beribadalah kepadaku. Quran surat Al-Anbiya ayat 25. Demikian pula di dalam firman-Nya surat Hud ayat 1 dan 2. Alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu tsumma fusilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirum wa basir. Alif lam ra. Inilah satu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan makna-maknanya, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu, agar kalian jangan beribadah kecuali kepada Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira kepada kalian darinya. Hud ayat 1 dan 2. Juga di dalam firman-Nya surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah, dan mohonlah ampunan bagimu dan bagi kaum mukmin laki-laki dan wanita. Jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati Allah, masih banyak ayat-ayat lain yang menyatakan bahwa ketauhidan adalah kunci untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mendapatkan ampunan Allah, untuk bisa masuk surganya. Kalau kita sudah memahami begitu tinggi dan pentingnya tauhid ini, maka marilah kita lihat beberapa hadis Rasulullah SAW
agar kita benar-benar lebih mantap dan yakin bahwa menjaga ketauhidan adalah pintu keselamatan kita. Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah harramallahu alaihin nar. Barang siapa bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, Allah mengharamkan neraka atasnya untuk tinggal dalamnya selama-lamanya sebagaimana orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Demikian pula hadis lain dari Utsman bin Affan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia mengetahui bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, niscaya dia akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Demikian pula sabda Rasulullah yang kami petik sebagian dari Abu Dzar. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah azza wa jalla, wa man laqiyani bi qurabil ard khotoya la yusriku bi syai'a laqituhu bimisliha maghfirah. Allah azza wa jalla berfirman, dan barang siapa yang menemuiku dengan membawa dosa sepenuh bumi sekalipun, namun dia tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, pasti aku akan menemuinya dengan membawa ampunan yang semisal. Hadis riwayat Muslim. Ini beberapa dalil yang harus kita pahami, yang harus kita jadikan pedoman dalam kondisi apapun. Ketauhidan kita sebagai bukti ketakwaan kepada Allah senantiasa kita tanamkan di dalam diri kita. Demikian pula jika kita terjebak pada hal-hal yang syirik, maka kita termasuk golongan orang-orang yang merugi. Seorang Arab Badui datang menemui Rasulullah. Ja'a Arabi lan Nabi faqala, ya Rasulullah, mal mujibatan? Faqala, man mata la yusriku billahi syai'ah dakhalal jannah wa man mata yusyrik bihi syai'ah dakhalan nar. Seorang Arab Badui datang menemui Rasulullah lalu bertanya, wahai Rasulullah, apakah dua perkara yang pasti itu? Beliau menjawab, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, niscaya dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, niscaya dia akan masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Demikian pula firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Ini adalah perbuatan syirik. Dan yang lebih rugi lagi, barang siapa yang berbuat syirik, maka amal ibadahnya hilang. Mari kita simak surat Al-An'am 88. Walau asrafu habito anhum ma kanu ya'malun. Dan seandainya mereka berbuat syirik, pastilah gugur amal perbuatan yang telah mereka kerjakan. Quran surat Al-An'am ayat 88. Kemudian juga bagi orang-orang kafir tidak ada gunanya untuk ikut berpartisipasi dalam memakmurkan masjid. Amal ibadahnya pun akan sia-sia sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 17. Maka nalil musyrikina ayyamuru masyajidallahi sahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedangkan
mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir, itulah orang-orang yang sia-sia amalan-amalan mereka dan mereka kekal di dalam neraka. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dengan demikian kita memahami mengapa kita harus menjaga ketauhidan kita, karena tidak ada jalan lain bisa mendapatkan ridho Allah hingga surganya tanpa menjaga ketauhidan kita. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari perbuatan-perbuatan syirik, baik itu yang tidak kita ketahui ataupun tidak sengaja. Moga kita dijauhkan dari itu semua. Aku lupa liada wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyutimma makarimal akhlaq liyuhyina hayatan thayyibatan fi hadhihi dunya wa fil akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, tatkala kita membicarakan masalah syirik, janganlah kita menganggap bahwa syirik itu hanya di kalangan orang-orang kafir. Orang-orang muslim juga banyak yang tergoda, bahkan melakukan dengan sengaja atau tidak sengaja terhadap perbuatan-perbuatan syirik karena ketidaktahuan ilmunya. Oleh karena itulah sebagai umat Islam, agar di dalam melaksanakan peribadatannya, agar di dalam melaksanakan ibadahnya bisa sesuai dengan syariat, kiranya wajiblah untuk senantiasa mengembangkan ilmu agamanya sehingga yang dijalani benar-benar sesuai dengan syariat Islam yang benar. Dengan demikian, apa yang telah kami sampaikan dalam khutbah pertama bisa kita ringkas bahwa diharamkannya neraka itu bagi kaum ahli tauhid. Kalaupun mereka masuk neraka, mereka tidak akan kekal di dalamnya. Dijanjikannya mereka untuk masuk surga dan diberikannya kepada mereka ampunan dari segala dosa. Sedangkan di antara bahaya-bahaya syirik adalah diancamnya orang-orang melakukan syirik akbar untuk masuk neraka dan kekal di dalamnya. Tidak akan diampuni dosanya itu selama ia belum bertobat. Gugurlah amal perbuatannya. Syirik adalah perbuatan zalim yang terbesar. Marilah kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan syirik, entah sengaja atau tidak disengaja, entah akibat ketidaktahuan kita, benar-benar kita dijauhkan dari hal demikian. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimin muslimat wal mu'minin mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa yastaghfir lakum wa la dzikrullahu akbar.